hewan kurban itu apa saja? Maka kemudian kata ulama mimbahi matil an'am, bahwa kurban itu hewannya binatang ternak. Lalu kenapa Pak Ustadz menyembelih binatang ternak tadi hukumnya sunnah? Itu pun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thalathun hiya alayya faraidu. Kata Nabi, ada 3 hal yang bagiku adalah wajib, bagi kalian walakum tatawuun, bagi kalian sunnah. Apa itu? Al-witru, an-nahru, wad-duha, yaitu sholat witir, berkurban, dan sholat duha. Itu kata Nabi, bagiku wajib, bagi kalian sunnah. Maka mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Ini wajib. Ini wajib dulu Pak. Di bawahnya ini nempel, ini sunnah muakkad. Apa pengertiannya? Perbedaannya cuman meninggalkannya berdosa apa enggak, itu ajanya. Kalau yang wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau yang sunnah muakkad dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Nah, ya Pak ya, kita robahlah sedikit. Kan anak-anak itu kalau ngapal, sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Enggak sesederhana itu. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM beserta pengurus, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan yang hadir ini insya Allah akan bertemu pula bersama nanti di surga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada subuh kali ini adalah kupas tuntas masalah kurban. Sebenarnya kalau istilah kupas tuntas nih Pak, berarti 1 buku minimal selesai. Ya kan Pak? Betul tak? Karena saya baca beberapa buku, ada 58 tanya jawab fikih kurban. Ada pula 33 permasalahan tentang kurban. Ini saya satukanlah 2 buku ini tadi dalam hatiku, ini nggak akan siap kubaca ini, apalagi ku hafal. Tapi paling tidak saya menulis di sini ada sekitar 20 permasalahan tentang kurban. Kalau yang ke-20 ini kita kaji pagi ini, yakin aku kita akan balik ke rumah jam 11. Siap Pak? Ibu siap? Aku yang nggak siap ya. Yang pertama dalil-dalil kurban. Nah, itulah dulu kita bahas. Karena memang al-aslu fil ibadah at-tauqiq wal ittiba. Jadi ibadah itu ada dalil, ada contohnya lah memang. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Ini Allah menceritakan 2 anak Nabi Adam alaihi salam, dua-duanya berkurban. Kata Allah, kuterima salah satu dari kurban mereka dan kutolak yang satunya. Berarti Pak, tidak semua orang yang berkurban itu nanti kurbannya akan diterima
karena memang nanti kita akan tahu apa sebenarnya kurban itu pengertiannya menurut para ulama. Kemudian walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Allah, dan sudah kami syariatkan kepada setiap umat agar mereka menyembelih kurban. Supaya apa? Mereka menyebut nama Allah atas rizki binatang ternak yang sudah kami rizkikan kepada mereka. Jadi dalil-dalil kurban itu banyak, Pak. Apalagi yang cerita tentang kurban? Ternyata kisah Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim alaihis salam yang diminta Allah bukan cuman hartanya, yang diminta Allah bukan cuman ternaknya, yang diminta Allah adalah anak yang selama ini ditunggunya. Nabi Ibrahim alaihissalam lama atau tidak punya anak, Pak? Lama. Selama ini dia tidak punya anak, dia cuman mendengarkan betapa enaknya cerita dari orang-orang, betapa enaknya jadi seorang bapak. Sehingga dia berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, kasih aku keturunan yang soleh. Saat itu dia mendengar cerita, jadi bapak itu enak. Jadi bapak itu kita merasa penuh tanggung jawab. Bahkan bapak bisa berkurban demi anaknya, ya kan Pak? Itulah yang dia dengar. Maka ketika Allah kabarkan kepadanya akan lahir putranya bernama Ismail alaihissalam, saat itu Nabi Ibrahim merasa begitu bahagia. Karena ternyata apa yang didengarnya selama ini akan dia rasakan kalau dia akan menjadi seorang bapak. Tapi ketika anaknya itu lahir masih bayi merah, pada saat itu dia merasakan diri menjadi bapak, anak itu pun harus dibawa ke satu tempat. Tempatnya bukan gak jauh Pak dari Palestina sana, jauh gak kira-kira ke Mekah? Jauh. Dibawa ke situ, ternyata di tempat itu tadi tidak ada dilihatnya pohon. Orang cuman berlalu lalang, itu pun sekali-sekali. Dia lihat lagi air pun tak ada. Dia buat tenda. Saat itulah ditempatkannya anak yang masih merah itu, bayi masih merah itu dengan istrinya yang saat itu ditempatkan di situ. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam tauhidnya luar biasa kepada Allah. Dia tinggalkan anak dan istrinya itu untuk kembali berdakwah. Ini berat ini Pak. Baru mau merasakan jadi seorang bapak, tiba-tiba disuruh tinggalkan anak pergi berdakwah. Berat enggak Pak? Kita kalau lama tak punya anak, sekali punya anak, senang enggak Pak? Senang. Sampai-sampai ibu-ibu kalau punya anak kadang-kadang lupa. Saking senangnya itu anak siapa, ya kan Bu? Ibu timang-timang tuh, ganteng kali anak siapa. Padahal anak dia itu. Betul apa enggak? Ada orang saking bahagianya punya anak. Sampai-sampai pada saat itu, dia biasanya di perwiritan tak berani mimpin baca Yasin. Karena suaranya pas-pasan. Disuruh nanti marhaban, paling dia cuma bilang Allah, Allah, ngeribut-ngeribut aja. Kan ada gitu kan. Marhaban. Pak. Gitu-gitu aja pandainya. Kenapa? Karena dia takut suaranya nggak enak. Tapi sekali punya anak apa? Nggak pikirkannya lagi suaranya yang nggak enak. Nyanyi, dia nyanyi. Kalau orang mendiling dia arere aubayan arere silalakian disi gumoro kehena aona kehe selamat tinggal madihamo. Kalau orang Melayu dia paling nyanyi petuah lah. Kalau orang Melayu zaman dulu. Apa kata dia? Hidup di dunia harus waspada, banyak godaan setiap hari, mengejar dunia semata-mata, bagai mengejar rusa berlari. Kalau mak-mak zaman sekarang nyanyi sir gombang gosir sir gula-gula jawawa sir boleh nak sir kalau abang suka. Ini supaya nggak ngantuk aja ini Pak. Jadi harus ada biar nggak ngantuk dia. Ini udah mulai ku tengok nih serius nampaknya Ustadz ini mulai tidur satu-satu. Ya, jadi kita belum lagi bahas fikihnya. Ternyata
Nabi Ibrahim alaihi salam selama ini cuman mendengarkan betapa enaknya jadi seorang bapak, tapi anaknya itu harus dia tinggal karena dakwah. Kemudian ketika dia begitu rindu dengan anaknya, diceritakan pula anak ini beranjak menjadi remaja. Ternyata Pak gagah. Lebih gagah dari dirinya. Saat itu betapa senangnya dia. Anak ini tadi sudah bisa disuruh-suruh. Anak ini tadi sudah tahu apa kerjaannya. Anak ini tadi menyenangkan hati Ibrahim alaihissalam. Maka di malam hari dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, abang minta izin ya. Malam ini abang rindu kali. Abang ini merasa seorang bapak ini. Malam ini abang pengen tidur meluk anak kita. Minta izin ya dek ya. Ini saya kalau baca kisah ini Pak luar biasa. Nabi Ibrahim sopan nggak tuh Pak? Dek, abang minta izin ya malam ini abang mau meluk anak kita. Dalam artian kan malam ini abang nggak meluk kau, meluk anak kita abang. Ini kan keren. Nggak meluk aja izin. Kalau kita kadang di rumah, ya kau di sana, aku di sini ya kan Pak. Ketika itu dia bermimpi dan mimpinya itu anaknya harus dia sembelih. Ini berat. Saat dia merasakan diri enak rupanya jadi bapak tuh ya, nikmat rupanya rasanya ya. Tapi ternyata malam tuh ada kabar dari Allah kalau anak tuh harus disembelih. Ini berat ini Pak. Pagi-pagi udah nggak konsentrasi Nabi Ibrahim. Dia pikirkan ini dari Allah apa enggak? Kenapa? Karena seorang nabi kalau mimpi wahyu Pak. Kalau kita mimpi belum tentu wahyu, makanya nggak usah sibuk kali ngurus mimpi. Ini ada mak-mak pala aku di WA-nya pula aku. Ustaz, ini aku mimpi tadi malam. Dalam hatiku apa urusannya sama aku nih? Di WA, Ustaz, kayak mana kalau aku mimpi tadi malam, aku duduk di atas Ka'bah. Itu apa artinya Ustaz? Aku bilang, ibu nggak sopan. Masa duduk di atas Ka'bah? Tapi kalau Nabi yang bermimpi itu wahyu. Tapi kata Ibrahim, tunggu besok lah. Mana tahu ini dari setan, bisik-bisik aja ini. Keesokan harinya, maksudnya di malam harinya, tidur, mimpi lagi. Ibrahim, sembelih anakmu. Nabi Ibrahim mulai tak selera makan. Mana lagi selera makan? Kalau inilah sembelih anak, macam mana mau makannya kan Pak? Maka saat itu, dia pastikan sekali lagi. Di malam yang ketiga juga datang mimpi itu bahwa anaknya harus disembelih. Saat itu jangankan makan air aja tak bisa diteguk sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu dia asah pisau. Dia lihat anaknya menetes air matanya. Dia lihat anaknya menetes air matanya. Kemudian dia bawa anak itu ke satu tempat. Dan ternyata pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mempersiapkan bagaimana menyambut perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadilah satu dialog yang paling dramatis dalam Al-Quran. Ini kalau ada dialog Pak nonton film kita, inilah dialog paling indah dalam Al-Quran. Karena dialog ini disaksikan oleh para malaikat dan nantinya akan menjadi kenangan bagi orang-orang yang sesudah masa Nabi Ibrahim alaihissalam akan mengungkap kembali cerita ini. Bahkan kata Allah diabadikan keselamatan bagi Ibrahim bahkan oleh umat-umat sesudahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdua sudah dengan anaknya di satu tempat. Dia asah pisau tuh, dia lihat anaknya. Masih nggak tega juga Pak. Asah lagi lah nih biar tambah tajam ini. Aku nggak mau nanti kalau ku sembelih anakku teriak itu nggak mau. Biarlah ketika ku sembelih dia mati. Maka pada saat itu ternyata baru ada dialog. Apa kata Ibrahim kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Berat dia bilangnya nih Pak. Inni ara fil manam. Ayah melihatmu nak di dalam mimpi ayah. Anak yang gagah tadi Pak bilang, apa mimpi ayah ini? Inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Anakku, ayah bermimpi kalau kau akan ayah sembelih.
Anaknya tadi tahu kalau ayahku bermimpi, ini pasti wahyu dari Allah. Kenapa? Karena ayahku seorang nabi. Maka apa kata anaknya tadi? Qala ya abatif alma tu'mar. Ayah, kalau itu perintah Allah, jangan ayah tunda, sembelih aku ya. Ini kalau dalam bahasa sekarang, Pak, aku tahu aku rindu sama ayah. Ayah pun rindu sama aku. Tapi kalau perintah Allah ya, buang perasaan itu, sambut dengan cepat, sembelih aku. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah akan mendapatiku bagian dari orang-orang yang sabar. Ini dialog luar biasa, Pak. Ketika itu kata Allah, dibaringkannya anaknya tadi. Ketika sudah dibaringkannya anaknya, maka pada saat itu diletakkannya pisau tadi di leher anaknya. Ketika sudah diletakkan di leher tadi, apa yang terjadi, Pak? Dia ucapkan bismillah dan dia bertakbir. Dia tarik pisau itu tadi, darah kena ke wajahnya. Mata tak berani Nabi Ibrahim buka karena rasa sedihnya akan kehilangan anak ini. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada tangan lembut memegang pundaknya dari belakang. Dan tangan lembut itu adalah anaknya Ismail alaihis. Apa kata Allah? Wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kugantilah anaknya tadi dengan seekor kambing yang sangat besar, dengan seekor sembelihan yang besar tadi, Pak. Jadi ini kisah-kisah dalam Al-Quran tentang masalah kurban. Rupanya ada seorang yang diminta Allah bukan hartanya, yang diminta Allah anaknya. Jangankan untuk menyembelihnya, untuk mengasih tahu sama anaknya pun sesak dadanya, Pak. Tapi apa yang terjadi? Sambutlah perintah Allah, walaupun yang diminta Allah adalah nyawa kita sendiri. Kenapa? Karena kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tayna kal kautsar. Allah kembali ingatkan, sungguh sudah kuberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah kamu dan berkurbanlah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata dalam Al-Qur'an, kurban ini bukan sekedar perintah, tapi kurban ini dilengkapi dengan kisah-kisah. Kemudian pada saat itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurban ini tidak sekedar anjuran tapi ada ancaman. Maka kemudian ulama berbeda pendapat tentang masalah kurban ini. Pertama, kurban dalam istilah bahasa orang Arab selalu menyebutnya udhiyah. Jadi al-udhiyah itu kurban. Apa artinya? Sesuatu yang dipersembahkan atau sesuatu yang dikurbankan kepada Allah. Kata ulama fikih, kurban itu hiyama yudbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala min yaumil 'idi ila akhiri ayyami tasyriqi. Jadi kurban itu menyembelih binatang ternak, ya Pak ya, menyembelih binatang ternak pada hari raya Idul Adha. Tujuannya apa? Taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai kapan? Ila akhiri ayyami tasyriqi, sampai akhir hari tasyrik. Jadi yaumun nahar, hari penyembelihan itu tanggal 10. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Nah, ini 4 hari ini Pak boleh menyembelih hewan kurban. Dan amalan yang paling dicintai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Zulhijjah ini adalah menyembelih hewan ternak untuk kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada ulama yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena dalam kaidah usul fikih, kalau ada perintah dibarengi dengan ancaman, maka hukumnya berubah jadi wajib. Ya Pak ya. Dalil apa yang diambilnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan, siapa yang Allah beri kelapangan rezeki, falam yudhi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, janganlah dia mendekati tempat solat kami. Maka kata ulama yang mengatakan wajib, ini ada ancaman, Nabi pun enggak pernah meninggalkan kurban, maka hukumnya adalah wajib. Tapi jumhur ulama mengatakan hiya sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkad.
Nih, salah satu kitab yang saya bawa ini kitab dalam mazhab Syafi'i. Penulis kitab ini kan Pak, penulis kitab ini namanya matannya ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Sahibul Musannafatin Nafi'ah Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Had bin Abdurrahman bin Abdullah bin Yahya bin Al-Qadi Ahmad bin Muhammad bin Fadl bin Muhammad bin Abdul Karim Bafadl Al-Qahtani As-Sa'di Al-Madhiji Al-Hadrami At-Tarimi. Jemput namanya pun payah ya kan Pak. Nah, ini dia tulis. Apa dia katakan? Hiya sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkad, la tajibu illa bin nadri, tidak menjadi wajib kecuali dengan bernazar. Jadi kalau ada orang Bapak Ibu dia cuma niat kurban iyalah catatlah namaku situ satu, aku mau kurban. Nah itu sunnah kurban itu. Tapi kalau seandainya dia bilang kalaulah lulus anakku PNS tahun ini aku akan berkurban, itu nazar. Kalau nazar maka kemudian hukumnya menjadi wajib, dan apa yang tadi disembelih harus disedekahkan semua. Maka panitia kurban itu seharusnya dia tanya itu yang berkurban, wah ini kurban nazar apa biasa? Wak? Oh nazar, kalau gitu wak nggak dapat. Kalau ini kurban sunnah, wak dapat bagian. Tapi kalau ini kurban nazar, kita bagikan semua. Nah, jadi itu. Maka kemudian lalu Pak Ustadz, kalau begitu hewan kurban itu apa saja? Maka kemudian kata ulama mimbahi matil an'am, bahwa kurban itu hewannya binatang ternak. Lalu kenapa Pak Ustadz menyembelih binatang ternak tadi hukumnya sunnah? Itu pun hadis Nabi SAW. Salasun hiya alayya faraidu. Kata Nabi, ada 3 hal yang bagiku adalah wajib, bagi kalian walakum tatawu'un, bagi kalian sunnah. Apa itu? Al-witru, an-nahru, wad-duha, yaitu sholat witir, berkurban, dan sholat duha. Itu kata Nabi bagiku wajib, bagi kalian sunnah. Maka mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Ini wajib dulu Pak. Di bawahnya ini nempel, ini sunnah muakkad. Apa pengertiannya? Perbedaannya cuman meninggalkannya berdosa apa enggak, itu ajanya. Kalau yang wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau yang sunnah muakkad dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Nah, ya Pak ya, kita robahlah sedikit. Kan anak-anak itu kalau ngapal, sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Enggak sesederhana itu. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Kemudian mimbahi matil an'am, dari binatang ternak. Maka kata ulama, wala yujzi'u illal iblu wal baqaru wal ghanamu. Tidaklah memenuhi syarat, tidaklah boleh berkurban kecuali dengan iblu. Iblu itu apa? Unta. Wal baqaru, sapi. Wal ghanamu, kambing. Jadi kalau berkurban itu dengan 3 hewan nih. Unta, sapi, kambing. Pak Ustadz, kalau di Indonesia ini kan kayaknya kalau unta enggak lah. Karena unta kan adanya di kebun binatang. Enggak usah sok paten Pak. Ku belilah unta nih dari kebun binatang pula, Bapak tangkap, bahaya kita. Kalau begitu Pak Ustadz, unta ini pun banyak jenisnya. Kan ada unta yang berpunuk 2, ada 1. Pokoknya yang sejenis lah itu Pak ya. Kalau sapi, ada kerbau, ya, ada lembu. Kalau sapi buas kata ulama tidak boleh. Misalnya banteng. Banteng itu kan di hutan kan mirip kerbau tuh. Itu tak boleh. Kenapa? Karena dia tidak mimbahi matul an'am. Dia bukan binatang ternak. Kemudian kambing. Kambing ini yang mirip sama kambing kijang ya Pak ya. Kalau di hutan. Boleh kita berkurban pakai kijang? Tak boleh. Karena bukan mimbahi matil an'am. Syaratnya Pak Ustadz. Pertama syaratnya wasyartuha minal ibili. Syarat dari unta itu an yakuna laha khamsu sinina tammatan. Usianya wajib berusia 5 tahun penuh dan sudah memasuki tahun yang ke-6. Wa minal baqari wal ma'zi, kalau seandainya dia berkurban sapi dan kambing,
maka sanataini tamataini, usianya wajib 2 tahun, sudah memasuki tahun ketiga. Kalau kambingnya kambing Jawa atau kambing kacang atau kambing apa lagi namanya, Pak? Kalau biri-biri itu domba, dia cepat besar itu. Kalau kambing kacang itu 2 tahun dia baru nampak lah daging-dagingnya banyak. Kambing Jawa. Oh, ikut senangnya ya. Kemudian waminat do'ni, kalau dia kambing domba sanatun tamatun, usianya 1 tahun, sudah memasuki tahun kedua. Inilah Pak dia yang disebut musinnah dia. Dia sudah cukup usia. Walaupun di hadis Nabi SAW, kalau sulit mencari yang musinnah, maka domba usia 6 bulan ke atas sudah bisa dijadikan hewan kurban. Tapi kalau di sini umumnya bahwa kurbannya domba 1 tahun sudah memasuki tahun kedua. Apalagi persyaratannya, wa an la takuna jarba'a wa in qalla. Tidaklah kemudian dia ada cacat, yang cacat itu nampak jelas walaupun sedikit. Jadi Pak, kalau hewan ternak tadi, makanya panitianya ini tugasnya sekarang. Kalau dulu orang cari sendiri, kalau sekarang panitia yang nyari. Kayak mana yang dicari, Pak Ustaz? Lihat usianya sudah cukup belum? Usianya sudah cukup, Ustaz. Lihat dia cacat enggak? Kalau cacat itu kata ulama banyak didefinisikan cacat dari 4 yang disebutkan Nabi dari hadis. Apa cacatnya, Pak Ustaz? Wala syadidatal aroji. Wala syadidatal aroji itu tidak pincang kakinya. Kan ada kadang Pak lembu, Pak, pincang kakinya. Kata ulama, gimana melihat dia pincang apa enggak? Ketika berjalanlah lembu tadi atau kambing tadi dari sana sama kawan-kawannya, ketinggalan dia karena pincang kakinya. Kan kadang-kadang lembu tuh nggak tahu kali pingsan apa enggak ini kan Pak. Tapi gitu jalan ketinggalan. Atau pada saat ke padang rumput gitu jalan dia mau makan Pak. Kawannya udah makan, dia masih di sana 100 meter lagi. Lama dia. Kalau begitu tidak masuk kategori syarat menjadi hewan kurban. Kemudian wala ajfa'a. Wala ajfa'a wala majnunatan. Jadi kalau seandainya itu tidak pula rusak kepalanya nih Pak. Karena ada kadang hewan itu bertanduk-tanduk segala macam sampai rusak kepalanya. Bocorlah. Wala majnunatan, tidak hilang kesadarannya. Rupanya hewan itu pun mau nggak sadar Pak. Ya Pak ya. Nggak sadar dia. Entah mabuk nggak tahulah. Yang penting hewan ini tak hilang kesadarannya. Karena hewan kalau hilang kesadarannya, dia kadang nggak mau kasih makan pun dia nggak makan lagi Pak. Akhirnya apa? Berpengaruh bagi badannya, maka kemudian tidak memenuhi persyaratan hewan itu tadi jadi hewan kurban. Apalagi wala amya'a wala auro'a. Tidak pula buta kedua matanya atau picek salah satunya. Jadi mata nih Pak, rupanya ada picek. Ini kata ulama yang hitam tuh, kan ada hitam di mata nih Pak. Ini nggak tertutup ini. Atau nggak apa lagi, nggak sempurna. Atau memang pada saat itu memang dia nggak bisa nengok. Itu aja lah judulnya biar mantap. Nggak bisa dia lihat. 1 atau 2 matanya. Kalaulah pada satu kita tengok, wah ini sapinya kayak mana wah? Oh buta matanya, berarti tidak bisa jadi kurban. Kenapa? Karena itu akan sangat berpengaruh. Ada ulama bukan cuman mengatakan karena buta matanya berpengaruh bagi berat badannya, tapi buta matanya ini kan boleh dimakan. Boleh nggak Pak dimakan? Nah, maka kemudian itu menghilangkan bagian dari kurban itu. Apa Pak? Rabun. Kalau rabun kita lihatlah itu sampai buta apa enggak tuh. Kadang-kadang pula kena apa dia? Kena apa namanya penyakit Pak? Katarak ya. Nah, makanya kita periksa lah baik-baik. Operasi dulu ya Pak ya. Kemudian wala maridotan marodon yufsidu lahmaha. Tidak pula kemudian hewan ini tadi berpenyakit yang penyakitnya bisa mengurangi dagingnya. Jadi maridotan marodon yufsidu lahmaha. Rupanya ada penyakit yang bisa mengurangi dagingnya. Misalnya begini, takurapan dia atau misalnya ada penyakit tuh Pak, gelembung-gelembung dia di sini daging apa hewan tuh ada tuh. Kalau orang pesantren biasanya gelembung-gelembung juga tangannya itu. Jadi gelembung-gelembung ini tadi atau penyakit di kulit yang bisa merusak dagingnya tadi ini tidak memenuhi syarat kurban. Kemudian sesudah itu wa an la yabina syai'un min udhuniha wa in qalla. Tidak pula kemudian terbelah telinganya. Jadi rupanya ada kadang Pak, maaf ya, ketika
saking mau cepat-cepatnya rupanya nyangkutlah hewan nita di telinganya. Tebelah di sini Pak, udah melewer-belewer tuh. Itu tidak masuk kepada syarat hewan kurban. Maka saya selalu bilang kepada panitia, hati-hati menurunkan hewan tuh. Jangan saking semangatnya nanti tak koyak telinganya. Ada kadang-kadang Pak loncat hewan tuh dari atas truk tuh. Ayo cepat kau sikit cepat. Enggak lagi dari papan tuh loncat, patah kakinya. Hilang syarat kurbannya. Nah, itu hati-hati. Makanya Nabi SAW melarang kita menyembelih kurban di malam hari. Kenapa dilarang Nabi menyembelih kurban di malam hari? Paling tidak ada beberapa alasan. Pertama, bisa terjadi kesalahan dalam penyembelihan. Misalnya Pak saking gelapnya mau dipotong, rupanya terpotong telinganya. Nah, akhirnya belum jadi kurban, tapi telinganya sudah putus. Yang kedua, memang syiar itu ya jangan malam-malam biar orang bisa nengok. Yang ketiga, pembagiannya nanti disulit kalau malam hari. Makanya pernah dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sesudah itu, apalagi walisaniha. Jadi punya lidahnya tidak sakit atau lidahnya tidak koyak Pak. Kemudian apalagi dor'iha atau tempat menyusui kalau dia betina, ya Pak ya. Kemudian apalagi aliyatiha, kemaluannya. Kemudian wala syai'un zahirun min fakhdhiha, tidak pula cacat di pahanya. Kemudian wa an la tadhhaba jami'u asnaniha, tidak pula hilang semua giginya. Oh, mak keren juga ini. Berarti udah tua nih Pak. Kalaulah hilang giginya 2, 3, 4, enggak semua lah pokoknya hilang, enggak apa-apa. Tapi kalau hilang semuanya udah giginya, tidak masuk ke dalam kurban. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi aku nih? 15 menit lagi Pak ya? Jangan main-main setengah jam lagi Pak. Nanti haus kita tiba-tiba nih. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an yanwiyat tadhiyata biha inda dzabhi au qablahu. Jadi Pak harus berniat orang yang berkurban tadi pas menyembelihnya atau sebelumnya. Jadi kalau kita menyembelih sendiri memang sunnahnya berniat waktu menyembelih itu Pak. Tapi kalau seandainya awak kasihkan ke panitia, pas ngasihkan itu awak udah berniat. Oh ya Allah, sengaja aku berkurban tahun ini karenamu ya Allah. Nah, begitu aja niatnya. Kemudian kapan waktunya Pak Ustaz menyembelih ini? Kata ulama, wa waktu tadhiyati ba'da tulu'i syamsi yauman nahar. Jadi pada saat yauman nahar itu hari raya itu, pada saat itu sudah terbit matahari setinggi seujung tombak. Berarti sudah masuk waktu sholat duha ya Pak ya. Kemudian pada saat itu wa mudiyyi raq'ataini wa khutbataini khafifatin. Jadi kalau diukur itu masuk waktu itu, kemudian sholat Idul Adha, orang sholat hari raya 2 rakaat ditambah khutbah singkat, sesudah itu boleh berkurban. Kalau ada orang yang berkurban sementara belum masuk waktu sholat Idul Adha, maka kurbannya dianggap sebagai sedekah biasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa permasalahan lagi. Wa yajibut tasadduqu bi syai'in min lahmiha. Jadi Pak dari daging tadi harus ada yang jadi sedekah. Makanya kemudian pembagiannya, boleh enggak kira-kira pekurban dimakannya semua Pak dagingnya untuknya bisa? Potong sendiri, makan sendiri, goreng sendiri, bisa Pak? Harus dibagikan. Bagiannya ada yang menjadi sedekah, bagiannya ada yang menjadi hadiah, bagiannya ada yang menjadi pemilik kurban itu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
Kata Allah, wal budna ja'alnaha lakum. Ternyata kata Allah sudah dijadikan unta tadi Pak sebagai apa? Min sya'airillah, sebagai siar-siar Allah. Lakum fiha khair, kemudian pada dirinya ada kebaikan untukmu. Jadi ini untuk syiar tadi. Makanya ulama pernah mengkisahkan ada Ibnu Hatim yang kemudian pada saat itu menyembelih kurban dengan berhutang dia Pak. Gitu dibilang, kenapa kau berhutang hanya gara-gara berkurban? Jangan kau bilang hanya gara-gara berkurban, karena lakum fiha khair, pada hewan kurban itu ada kebaikan Allah yang kasih tahu itu. Kemudian faida wajabat junubuha fakulu minha. Kalau sudah disembelih hewan tadi, sudah tumbang dia, kemudian sudah mati, dibagi dagingnya, maka kata Allah, makanlah sebahagiannya bagi untuk berkurban. Kemudian sesudah dimakan, wa at'imul qani awal mu'tar, bagi Pak daging tadi. Bukan cuman kita makan, kasih sama orang yang membutuhkan, yang tidak meminta-minta, kasih sama orang yang meminta-minta. Jadi daging kurban tadi bisa untuk pekurban, bisa sebagian untuk fakir miskin, dan sebagian yang untuk hadiah. Makanya kalau ada orang kaya yang dapat di kampung ini daging kurban, itu hadiah. Kalau ada orang miskin yang dapat, itu sedekah. Pak ya, tapi pemilik kurban haknya maksimal sepertiga dari kurban tadi. Wala yajuzu bai'un syai'in minha, tak boleh menjual. Ada kadang orang sok paten Pak, jualnya aja. Boleh Pak menjual apa kurban tadi? Kulit-kulitnya boleh? Boleh dijual? Atau boleh enggak dijadikan sebagai upah? Misalnya karena wak ini yang motong, kasihlah sama dia kulitnya. Boleh Pak? Itu tak boleh. Siapa yang menjual apa bagian dari kurban, kata Nabi, maka dia tidak akan mendapatkan pahala kurban itu. Jadi kalau dia menjualnya, ini kujual lah ini kulitnya, kujual tanduknya dari bagian kurban tadi, maka dia tidak mendapatkan pahala kurban. Kemudian kalau seandainya kita jadi panitia, ini panitia nih Pak. Boleh enggak kira-kira kita ambil bagian kita yang lebih banyak dari bagian orang lain karena alasan kita sudah capek kerja? Boleh Pak? Hah? Ini harus jelas nih. Kadang-kadang ada orang, karena udah capek bagian kau 2 kali lipat. Ada gitu. Kalaulah seandainya, ini seandainya, pada saat bekerja tadi, gara-gara dia ikut bekerja di situ, maka dia beranggapan, aku dapat lebih, itu wajar lah orang aku yang ngerjainnya. Kok ini kan ya udahlah bagian upah-upahku lah ini. Ini tak boleh Pak. Ya Pak ya. Boleh nggak kira-kira panitia ngambil daging tuh, kemudian dia masak, kemudian dia makan? Boleh Pak? Kan kadang kita gitu kalau berkurban tuh. Habis kita sembelih, kita ambil dagingnya. Habis itu masak, makan sama-sama. Boleh? Tak boleh. Karena dia akad antara pekurban dengan panitia itu, wak ini untuk kurbanku tahun ini wak belikan. Kemudian pada saat ini nanti wak bagikan ya. Enggak ada situ boleh kau ambil sebagiannya. Maka kata ulama enggak jelas daging yang dibagi tadi daging milik siapa, dan kata Nabi tidak akan selamat orang dagingnya dari neraka kalau ada yang tumbuh dari hal-hal haram. Maka kemudian tak boleh. Kemudian nasihat juga bagi pekurban. Bagi pekurban ini harus tahu bahwa kurban itu taqarruban ilallahi ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah dari kurban tadi bukan dagingnya, bukan pula darahnya, tapi yang sampai adalah ketakwaan orang yang berkurban. Makanya berkurban tuh nggak usah banyak kali ribut-ribut. Ini kadang-kadang dia yang sibuk ya kan Pak, kasihnya sama panitia kalian sembelih lah nih, aku nanti minta kakinya. Yang satu bilang kita kan kongsi, aku pun minta kaki. Terakhir 7 orang minta kaki lembu, tuh kaki cuma 4. Nah, ini tidak usah banyak kali request. Tapi kalau bapak mau, potong sendiri di rumah, bapak teteli sendiri, bapak bagi sendiri, ambillah kakinya semua untuk bapak. Nah, begitu ya. Kemudian ada pertanyaan, saya menjawab aja lah nih. Boleh nggak kira-kira daging kurban tadi dibagikan kepada orang yang beragama tidak Islam, non-Islam? Boleh Pak? Boleh Pak? Oke.
Ijma'atil ummatu ala jawazi. Ini naqala Imam Nawawi an Ibni Munzir. Imam An-Nawawi menukil dari Ibni Munzir qaulahu perkataannya. Apa kata beliau? Ijma'atil ummatu ala jawazi it'amil fuqara'il muslimina minal udhiyati. Jadi sepakat para ulama bahwa daging kurban ini boleh dikasih untuk dimakan oleh orang-orang Islam, oleh orang-orang fakir dari kalangan Islam lah pokoknya. Kemudian waqtalafu fi it'ami fuqara'i ahli dhimmah. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang kebolehan memberi daging kurban tadi kepada ahlud dhimmah. Ahlud dhimmah ini berarti kafir jimmi. Non muslim yang bertetangga sama awak, enggak ribut-ribut, boleh enggak dikasih itu. Berbeda pendapat. Faqarasa fihin al-Hasanul Basri wa Abu Hanifah wa Abu Thawr. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh, Imam Hasan al-Basri mengatakan boleh, Imam Abu Thawr mengatakan boleh. Yang mengatakan tidak boleh mutlak ini Imam Ar-Ramli. Jadi rupanya Pak, dalam mazhab Syafi'i itu ada pendekar-pendekarnya lah itu. Ada Imam An-Nawawi, ya Pak ya. Kita kenal Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu nama lengkapnya Yahya bin Saraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hijam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Dikenal dengan Imam An-Nawawi, lahir tahun 631 Hijriah, wafat tahun 676 Hijriah. Ada lagi yang termasuk luar biasa, ada namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar itu ada dua, satu Al-Asqalani yang ahli hadis, satu yang Al-Haytami yang ahli fikih. Al-Haytami itu namanya Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar As-Sulmunti. Al-Haytami Al-Azhari, Al-Wa'ili, As-Sa'di, Al-Makki, Al-Ansori, As-Syafi'i. Ini panjang-panjang lah Pak ya. Itu ada ulama. Kemudian ada Imam Ar-Ramli. Ini semasa dengan Imam Al-Haytami. Apa yang beliau katakan? Bahwa memberi daging kurban kepada orang yang tidak beragama Islam haram hukumnya. Kambing sunnah, apa kurban sunnah boleh? Tidak boleh, haram mutlak. Kenapa? Karena kurban ini adalah kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Ini ditulis Pak dalam kitab Nihayatul Muhtad. Kemudian yang mengatakan boleh tapi daging kurban yang sunnah itu pun pada fakirnya orang-orang non muslim tadi Pak. Orang fakirnya. Bukan orang kayanya. Orang fakir dari kalangan non muslim boleh mendapatkan daging kurban itu pun yang sunnah. Ini pun dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kata Imam Malik, wa qala Malik ghairuhum ahabbu ilaina. Imam Malik berkata, memberi kepada selain yang beragama non-Islam tadi jauh lebih aku cintai. Maka Imam Malik memakruhkan. Jadi kalau ada orang kita kasih daging kurban, Pak, baik sama fakir muslim, non-muslimnya atau sama orang non-muslim yang kayanya, itu hukumnya makruh. Makruh itu artinya mendekat kepada keharaman. Kalau bisa tinggalkan. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hambal, boleh memberi daging kurban tadi kepada orang yang non-muslim, mau fakir, mau kaya. Yang penting kurbannya kurban sunnah, bukan kurban wajib. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, boleh mutlak. Kasihlah kasih, nggak apa-apa. Karena kita bertetangga, boleh dikasih. Jadi itu kebolehan. Kemudian bolehkah kita berkurban tapi atas nama almarhum? Boleh Pak? Jadi misalnya bapak awak udah nggak ada, boleh nggak kita berkurban atas namanya? Kalau dalam mazhab Syafi'i syaratnya wasiat. Kalau tak ada wasiat jangan. Kenapa? Karena kurban itu harus niat. Kadang ada orang semasa hidupnya nggak pernah niat berkurban. Padahal kalau dia berniat itu hukumnya wajib. Makanya kemudian orang yang tadinya meninggal nggak tahu kita dia berniat kurban apa enggak. Maka kemudian kalau mau berkurban atasnya harus ada wasiat dan semua daging kurbannya disedekahkan semua. Nggak ada hak kita itu. Nah itu Pak. Jadi disyaratkan niat tadi. Wasiat. Kemudian kata Imam Malik makruh hukumnya berkurban atas nama almarhum kalau tidak ada wasiat. Makruh berarti masih boleh, tapi kalau bisa tidak usah. Maka kata Imam At-Tirmizi atau Imam Turmudi, apa yang beliau katakan, sebahagian ulama mengatakan boleh, sebahagian ulama mengatakan jangan.
Tapi kalau demi kehati-hatian, kalau sudah berkurban atas nama mayit, maka kemudian sedekahkan semua, jangan dimakan. Imam Malik mengatakan makruh. Imam Ahmad bin Hambal bilang boleh dikurbankan atas nama almarhum dan boleh memakan dagingnya. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh berkurban atas nama almarhum tapi wajib disedekahkan semua daging kurbannya. Inilah pendapat-pendapat para ulama. Nah, udah mau 6:30 Pak. Panjang Mas ini, belum lagi. Ada, silakan Pak. Mana tahu ada yang mau bertanya.